Selamat pagi adik-adik, kita jumpa lagi di kebaktian sekolah minggu. Kita undang bangkit berdiri adik-adik ya kak. Oke, Kita mau pemanasan lagu baru. ya. Bagaimana caramu melewati laut kosong? Bagaimana caramu lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belah air laut kosong, demikian dia lewat. Sekali lagi ya adik-adik, kita ulang. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, belah air laut kosong, demikian dia lewat. Shalom adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi di ibadah online sekolah minggu bersama Kak Eva, Kak Uli, dan Bang Niko. Apa kabar adik-adik semua? Kakak mau cek nih semangatnya hari ini. Kira-kira udah mandi belum ya? Udah rapi belum ya? Kak, kita ajak adik-adik bangkit berdiri. Boleh, Kita boleh. pemanasan lagi yuk Kak. Oke, apa lagunya Kak? Kita mau medley lagu Matahari Bersinar Terang dan Kedua Tanganku. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbaklah bunga di padang, semuanya mengajak memuji Tuhan dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Yuk siap-siap, kedua tanganku. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, diayunkan, dipetikkan, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Kanan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Yeay, pemanasannya udah cukup ya Kak. Kita persilahkan adik-adik untuk duduk kembali. Kita akan masuk ibadah dan sebelumnya bisa dipersiapkan Alkitab, kidung jemaat, dan persembahan. Untuk orang tua kami,
bisa mohon untuk mendampingi anak-anaknya bersama ikut ibadah. Mari kita persiapkan hati kita akan bernyanyi lagu God is so good. Doa pembuka akan dipimpin oleh pendeta. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kami puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersukacita karena sampai saat ini Engkau berkenan memelihara kehidupan kami, memberkati kami, memberikan kami kesehatan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Ya Allah Bapa kami, kiranya Roh Kudus-Mu memelihara, menyertai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Kita buka kidung jemaat kita bernyanyi dari nomor 19 ayat 1 sampai 2. Adik-adik, sekarang kita akan mengucapkan hukum Taurat. Untuk minggu ini kita akan mengucapkan titah kedua. Yuk semuanya sama-sama kita mengucapkan titah kedua. 1, 2, 3. Titah kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti.
Nah, adik-adik, supaya kita ingat selalu bahwa Tuhan berkuasa atas seluruh hidup kita, kakak mau ajak kalian untuk bernyanyi lagu Allahku Besar dengan 2 versi ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, my God is big, so strong and so mighty. There is nothing my God cannot do for you. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. Oh, oh. Sekarang saatnya kita akan membaca ayat hafalan bulanan. Untuk minggu ini, ayat hafalan bulanan dari Yesaya 40 ayat 31. Mari sama-sama kita membacanya. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kak Eva sekali lagi ya, supaya anak-anak hafal. Ya. Oke, yuk adik-adik. 1, 2, 3. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dari pendeta, kita akan kembali dengan Kidung Jemaat, Semua yang Letih Lesu. Nomor 358. Semua yang letih lesu, berdosa bercela, terima rahmat Tuhanmu, percaya sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Datang saja pada Yesus, terima rahmat-Nya. Kita akan mendengarkan khotbah yang akan dibawakan oleh pendeta. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Keluaran pasal 2, mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Tapi Inang tidak akan bacakan, nanti kita akan baca di rumah kita masing-masing. Sekarang
Inang ajak kita untuk melihat, menyaksikan video singkat tentang kelahiran Musa. Disimak baik-baik ya. Musa lahir dan diselamatkan. Kemudian bangkitlah seorang raja baru yang memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu melihat bahwa bangsa Israel sudah sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada orang Mesir. Sebab itu, ditempatkanlah pengawas-pengawas Rodi untuk menindas orang Israel dengan paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel dengan pekerjaan yang berat. Raja Mesir lalu memerintahkan agar setiap anak laki-laki yang lahir harus dibunuh. Kemudian ada seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya anak itu 3 bulan lamanya. Tetapi mereka tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Karena itu, diambillah sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkanlah bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakak perempuan dari bayi tersebut berdiri dari jauh untuk melihat apa yang terjadi. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah oleh putri Firaun peti yang ada di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibuka, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah putri Firaun kepada bayi itu, dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Kakak anak itu kemudian datang kepada putri Firaun untuk berkata, "Akankah kupanggil bagi Tuan Putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri?" Sahut putri Firaun itu kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Nah, gimana adik-adik setelah menonton videonya? Sudah tahu kan tentang kisah kelahiran Musa? Ya, Musa itu lahir ketika bangsa Israel berada di Mesir. Nah, mereka berada di Mesir dalam keadaan yang sangat-sangat menderita. Mereka ditindas, Israel diperbudak, dan bahkan ada satu peraturan Firaun yang membuat Israel semakin menderita, yaitu apa? Yaitu perintah Firaun di mana setiap anak laki-laki yang baru lahir itu harus dibunuh, tidak boleh hidup di Mesir. Karena itulah pada saat itu Musa lahir, orang tuanya menyembunyikan Musa. Karena mereka sudah tahu semua bayi laki-laki harus dibunuh, ya tentu orang tuanya tidak tega karena orang tuanya sangat menyayangi anaknya.
Lalu mereka menyembunyikan Musa selama 3 bulan. Tetapi ketika Musa sudah semakin besar, mereka tidak bisa menyembunyikan lagi. Akhirnya mereka mengambil keputusan untuk memasukkan Musa ke dalam peti, dan peti ini pun dibawa ke Sungai Nil. Dan di Sungai Nil ketika putri Firaun sedang mandi, mereka melihat ada peti itu, lalu menyuruh dayang-dayangnya untuk mengambil, dan dibuka ternyata ada bayi laki-laki yang sangat cantik, yang sangat manis, rupawan. Lalu putri Firaun mengatakan ini pasti bayi orang Ibrani. Nah, ketika dilihatnya bayi itu menangis, lalu putri Firaun berbelas kasihan. Lalu dia merawat Musa. Nah, adik-adik, kita sudah mendengar cerita dan bisa kita ulang lagi nanti videonya ya. Setelah kita selesai ibadah, kita ulang lagi videonya sehingga kita semakin tahu, semakin paham gimana ceritanya, kisahnya Musa. Nah, apa yang mau kita lihat dari cerita tentang Musa ini? Apa yang menjadi pelajaran berharga bagi kita dari kisah kelahiran Musa? Yang pertama, yang mau kita lihat adalah Tuhan selalu menyertai umatnya. Tuhan memakai Firaun. Firaun yang tadinya membenci bayi laki-laki dari orang Israel. Tetapi justru Tuhan memakai Firaun untuk mendidik, memelihara, menjaga, mengajar Musa di istananya. Jadi luar biasa kan? Jadi di tengah kesulitan Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar. Bahkan memakai orang yang terkadang sangat membenci kita. Tapi bisa saja Tuhan pakai dia untuk menolong kita. Jadi ketika kita mengalami banyak tantangan, banyak hambatan, jangan bersedih. Percaya kepada Tuhan, Tuhan akan membuka jalan. Tuhan punya banyak cara untuk menolong. Lihat cerita Musa ini. Orang tuanya sudah sedih, mereka tidak bisa menyembunyikan Musa lebih lama lagi. Tetapi Tuhan pakai Firaun melalui putrinya untuk membesarkan, menjaga, mengajar, mendidik Musa di istananya. Nah, yang kedua yang mau kita lihat adalah ada beberapa orang di sini yang dipakai oleh Tuhan. Yang pertama siapa? Ibunya Musa. Ibunya dengan penuh kasih sayang, dia merencanakan yang terbaik untuk anaknya. Kemudian siapa lagi? Kakaknya, kakak perempuannya. Kakak perempuannya yang bernama Miriam. Dia juga berperan bagaimana supaya adiknya ini selamat. Dia melihat dari jauh, menjaga, mendatangi putri Firaun, menawarkan inang pengasuh supaya adiknya bisa selamat. Dan begitu juga dengan putri Firaun. Putri Firaun juga dipakai oleh Tuhan. Yang tidak punya hubungan darah. Tetapi putri Firaun mengasihi, menyayangi Musa. Dia mengangkat Musa dari air dan dia yang memberi nama Musa. Musa artinya apa tadi? Yang ditarik dari air, yang diangkat dari air. Nah, kita lihat di sini Tuhan memakai orang-orang yaitu ibunya Musa, kakaknya Musa, putri dari Firaun, dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Musa. Itulah cara Tuhan yang luar biasa. Jadi kita adik-adik ya harus semangat dalam tantangan, dalam kesulitan kita percaya Tuhan menolong, Tuhan membantu. Tuhan punya rencana yang indah, yang lebih baik di tengah kehidupan kita. Dan Musa itu dipakai Tuhan sangat luar biasa. Dia justru dipakai Tuhan untuk membebaskan, membawa keluar Israel dari perbudakan Mesir. Nah itu, jadi kita harus semangat,
kita juga akan dipelihara, akan dijaga, akan diberkati oleh Tuhan walaupun kita menghadapi banyak tantangan. Jadi tetap semangat. Ya adik-adik ya, nanti dilihat lagi videonya supaya kita semakin tahu, semakin paham tentang kelahiran Musa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami hari ini belajar dari Musa, di mana Engkau menjaga, memelihara dia, memberikan yang terbaik, sehingga Musa boleh tinggal di rumah Firaun dan dia menjadi tokoh yang hebat yang membebaskan Israel dari perbudakan Mesir. Engkau pakai banyak orang untuk menyatakan semua rencana Tuhan sehingga boleh terjadi. Kami percaya dalam kehidupan kami pun Engkau punya rencana, Engkau punya maksud. Walaupun kami harus melewati segala kesulitan, segala tantangan, tapi kami percaya Engkau akan memberikan pertolongan. Engkau menyediakan orang-orang yang baik, orang-orang yang berkenan, yang mau memberi hati, pikiran untuk menolong kami. Kami percaya pertolongan Tuhan di tengah kehidupan kami. Berkati anak-anak kami, berkati orang tuanya. Kami percaya Tuhan di tengah kondisi yang sulit saat ini. Walaupun kami menghadapi pandemi yang cukup lama, tetapi kami percaya Engkau punya maksud yang luar biasa. Di tengah pengalaman hidup yang sedang kami alami saat ini, kami percaya Engkau telah menyediakan yang terbaik dalam kehidupan kami. Berkati firman-Mu yang telah kami dengar, biarlah iman kami semakin bertumbuh, teguh, percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pengumuman. Kakak akan membacakan pengumuman untuk minggu ini. Pengumuman yang pertama, ibadah kita masih tetap sama, secara daring dari rumah masing-masing. Pengumuman yang kedua, kakak juga tidak bosan-bosan untuk mengingatkan adik-adik agar tetap menjaga kesehatan dan kebersihan serta mematuhi protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Untuk tugas online di minggu ini, silakan Kak Uli. Ya, adik-adik, yang biasanya kalian mengirimkan tugas online melalui WhatsApp, mulai hari ini kita ubah cara pengirimannya atau kalian menguploadnya ke link Google Drive yang ada di deskripsi di bawah ini adik-adik ya. Oke, untuk tugas online Horong Kecil kakak akan bacakan. Pertama, kita akan membuat wayang dan bercerita tentang Musa. Nah, yang kedua, unduh dan print tautan berikut ini. Kalian bisa lihat di deskripsi ya adik-adik. Lalu warnai gambar yang kamu print dan tempel gambar tersebut di sebuah sumpit di belakangnya sehingga jadi wayang ya adik-adik. Kalau kalian pernah lihat ya wayang ada sumpit terus ada gambarnya. Oke. Nah, setelah wayang kamu jadi adik-adik, kamu jelaskan dengan singkat dalam bentuk video 2 kalimat saja ya, nggak usah banyak-banyak, 2 kalimat saja yang telah kamu buat dalam bentuk video. Misalnya kalimat pertama, ini adalah Bapak Musa. Nah, kalimat keduanya adik-adik cari sendiri ya. Lalu unggah atau upload videomu ke Google Drive Sekolah Minggu yang tertera di deskripsi. Untuk Horong Besar, Kak Eva akan membacakannya. Untuk tugas online Horong Besar, perintahnya masih sama, unduh dan print link di deskripsi di YouTube KKBP ya Kak. Ya betul Kak. Lalu isi pertanyaan dari lembar yang telah kamu print. Habis itu jangan lupa untuk upload atau unggah video hasil tugasmu
ke Google Drive Sekolah Minggu yang tertera di deskripsi. Oh, Kak Uli mau ingetin ya untuk adik-adik, kalau untuk orang kecil yang bentuk video, di awal kalian tidak usah sebutkan nama kalian. Halo, nama saya misalnya Naomi Sianturi, misalnya seperti itu. Tidak usah disebutkan karena kalian bisa di filenya bisa diberikan nama ya, seperti itu adik-adik ya. Jadi kita lihat data diri kalian dari penamaan file ya, seperti itu. Terima kasih. Sekarang mari kita kumpulkan persembahan. Yuk semua adik-adik dipersiapkan persembahannya dan sama-sama kita doakan persembahan kita. Diangkat ya persembahannya. Yuk kita sama-sama ucapkan 1, 2, 3. Akan kupersembahkan persembahan ini untuk kerajaan surga. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 370 ayat 1 dan 2. Sekarang saatnya kita akan mendoakan persembahan kita yang akan didoakan oleh pendeta. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak ini di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami memberikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Kita bertemu lagi di ibadah sekolah minggu berikutnya. Kak Uli, Kak Eva, dan Bang Niko pamit dulu ya adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. dadah.